Oke, sekarang kita akan bahas stoikiometri. Oke, di sini ada sebuah soal yang kita kerjakan yang pertama dulu. Ya, di sini ada catatan-catatan yang dibutuhkan. Sebuah besi dipijarkan. Besi itu adalah Fe ya. Nomor satu besi itu Fe. Dipijarkan dengan, nah berarti ditambah 3,2 gram belerang ya, ditambah es sulfur atau belerang akan menghasilkan senyawa besi 2 sulfida. Besi 2 sulfida maksudnya apa? Besi ini memiliki biloks 2. Besi itu kadang-kadang biloksnya nggak 2, makanya perlu ditulis 2. Kalau besi 2 sulfida, sulfida sendiri adalah golongan 6A ya, yang dia itu ini juga kita jadikan patokan golongan 6A itu pada umumnya min 2. Jadi langsung aja FeS. Jadi kalau golongan yang 1A, 2A, 6A, 7A itu kecenderungannya bisa kita tebak, tetapi golongan transisi seperti Fe ini ya biloksnya bisa lebih dari 1. Nah, di sini mula-mula reaksi setimbang seperti biasa. Kita analisanya seperti itu, selalu seperti ini diulang-ulang ya. Jadi kita jadikan standar dalam pengerjaan saja ya. Biar kita selalu bekerja dengan cara yang sama. Nah, bekerja dengan cara yang sama ini keuntungannya menghindari kesalahan. Kita bisa bekerja secara urut dan runtut. Ya. Sejumlah besi ya dipijarkan dengan 3,2 gram belerang. Ya, kita tahu belerang di sini sudah ada catatan AR-nya adalah 32. Kalau kita bekerja di sini kita bekerja dalam mol. Maka belerang, mol dari belerang, mol itu simbolnya bukan M tapi N. N dari belerang adalah gram per mr AR ya, gramnya per AR. Nah, kalau di fisika kita biasa menyatakan dalam massa per AR gitu ya, tapi kimia ini punya kebiasaan ya seperti ini. Massa dinyatakan dalam gram gitu ya. Ya sudah, kita ngikuti ya kebiasaan yang ada. Ya, AR adalah massa atom relatif. Ya. Masanya adalah 3,2. Ya, AR-nya adalah 32, berarti 0,1. Berarti sulfurnya adalah 0,1 mol. Nah, akan menghasilkan 8,8 gram besi 2 sulfida. Ya. Jadi menghasilkan 8,8 besi 2 sulfida. Besi 2 FeS ya, MR dari FeS adalah MR-nya besi, AR-nya besi 56 tambah AR-nya sulfida 32 88. Nah, ini angkanya mudah juga. Jadi N dari FeS ini adalah rumus yang sama, gram per mr tapi sekarang ya, per mr, molekul relatif. Kalau ini atom relatif ya, adalah 8,8 per 88 sama dengan 0,1. Di sini juga 0,1. Nah, ini hasilnya 0,1 ya, hasilnya 0,1. Dan mol itu berkorelasi dengan koefisien. Di sini masing-masing koefisiennya 1. Artinya apa? Sulfida ini habis bereaksi menghasilkan ini. Berarti kesimpulannya apa? Fe juga 0,1. Ya, Fe 0,1. Nah, karena Fe bereaksi 0,1 aslinya dia ya, berapa logam besi yang telah bereaksi ya, ini yang ditanyakan 0,1-nya ini. Ini ya yang ditanyakan. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah gramnya. Gramnya berapa? Gram besi. Ya.
adalah rumusnya sama. Gram adalah N besi ya dikalikan AR besi. N besinya 0,1, airnya adalah 5,6 ya. 56 masa. Maaf, 56 berarti besinya adalah 5,6 gram. Nah, jadi coba kita hitung 5,6 gram besi kalau ditambah sulfurnya tadi 3,2 ya, ini akan menjadi 8,8 juga. Jadi cara lain yang mungkin lebih cepat dalam mengerjakan soal ini, karena masa sebelum reaksi sama dengan masa setelah reaksi, cara yang paling cepat ya langsung saja. Ya, hasilnya adalah 8,8 ya. Terus ini hasil ya. Ini hasil. Nah, sulfurnya adalah 3,2. Tentu saja ini sulfur besinya adalah 5,6. Jadi hitung-hitungan seperti ini boleh juga. Tapi hitung-hitungan seperti ini ada risikonya. Ya, risikonya apa? Apabila di sini ada hasilnya lebih dari satu, ya kita harus mempertimbangkan masa-masa yang lain. Apalagi kalau masanya adalah gas. Nah ini gas tidak bisa kita, maksudnya tidak berupa zat padat yang langsung bisa kita timbang di laboratorium. Tapi untuk soal seperti ini kalau menghasilkan cuma satu, bisa kalau menghemat waktu, misalnya pada waktu UN ya, cara pengerjaan juga tidak diperiksa guru, langsung saja 8,8 kurangi 32, 56 sudah ini jawabannya. Ini cocok untuk kalau kita bekerja di soal opsional alias soal A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita akan langsung juga kerjakan nomor 2. Sebanyak 18 gram glukosa. Nah, ini harus hafal. Ya, kabar buruk ini ya, harus hafal. Glukosa itu senyawanya apa? C6H12O6. Glukosa. C6H12O6. Nah, ini orang yang tipe belajarnya kayak saya. Yang enggak suka menghafal, ini agak susah. Hanya tahu mekanismenya tapi nggak hafal. Jadi nggak bisa ngerjakan soal nomor 2 bukan gara-gara nggak bisa berhitung, gara-gara nggak hafal kalau glukosa itu C6H12O6. Dan menghafalkan seperti ini memang kayak menghafalkan tanaman yang ada di hutan belantara. Banyak sekali. Namanya satu-satu apa harus hafal. Nah, tapi ini adalah salah satu tanaman atau analogi ya, tanaman itu adalah salah satu senyawa yang sangat-sangat umum untuk diketahui. Glukosa ini adalah salah satu gula yang paling sederhana, gitu aja. Nah, kita hitung ya, kita juga harus hafal. C ini adalah, kita akan butuh MR ya, berapa gram oksigen yang telah bereaksi ya, kita butuh MR-nya. Nah, untuk menghitung MR adalah 6 kali AR-nya karbon. Harus hafal juga, AR-nya karbon ada 12, ini paling mudah dihafal. Ditambah, nah ini H juga mudah dihafal, 12 kali 1 ya. AR dari hidrogen adalah 1 dan AR dari oksigen adalah 16, maaf. Nah, O2 32 ya, kalau oksigen saja 16. Ya. Nah, di sini adalah 6 kali 16. Nah, 6 kali 12 itu berapa? Sebentar. 6 kali 2 adalah 12 ya. 12, 6 ini 72 berarti. Ditambah 12 ditambah 6 kali 6 36. Ya, 6 kali 1 6, 96. 72 tambah 12 84 ditambah 96, di sini 0. Enak ini ada nolnya ya. 18. Nah, 180. Oke. Masanya berapa?
Ya, massa dari glukosa adalah 18 gram ya. Nah, jadi molnya ya dari glukosa ini adalah gram per mr, 18 per 180. Ya, ini adalah 0,1 mol. Ini dibakar dengan oksigen. Oksigen adalah O2, ingat ya, oksigen adalah O2. O2 mr, O2 adalah 16 kali 2, 32. Nah, ini menghasilkan sekian gas karbon dioksidannya, kita tulis dulu. Jadi nanti ada mula-mula, ada reaksi dulu. C6 C6 H12 O6 ya. Nah, di sini ada reaksi pembakaran, dibakar. Istilah dibakar dalam kimia maupun di biologi ya adalah reaksi dengan oksigen. Bukan O tapi O2, gas oksigen maksudnya. Nah, di sini hidrokarbon kalau dibakar ya akan menghasilkan khas ya karbon dioksida dan uap air, CO2 dan H2O. Kalian mau bakar apa? Mau bakar rambut, mau bakar daging ya, akan menghasilkan CO2 dan H2O dan unsur lain yang ada di dalamnya. Oke. Di sini mula-mula reaksi dan setimbang. Initial reaction and equilibrium. Nah, mula-mulanya yang ada di perhitungan sini ini stoikiometri kita menggunakan mol. Nah, gulanya berapa? 0,1. Oh iya. Jangan lupa disetarakan, Bro. Nah, C-nya ada 6. Di sini dikasih 6. Oke. Karbonnya ada 6. Kemudian hidrogennya ada berapa ini? 12. Di sini cuma 2, kalikan 6 biar jadi 12. Ya. C-nya cocok 6 6, H-nya cocok 12 12. Oksigennya di sini ada berapa? Di sini ada 6 kali 2 12. Terus kemudian 6 6 sama dengan 18 ya oksigennya. 18 di sini sudah ada 6. Masih kurang 12. Ya. Untuk jadi 18 di sini dikalikan 6. Ya, 6 kali 2 12, 12 tambah 6 18 pas. Kiri dan kanan sudah cocok. Kemudian langkah berikutnya mula-mula ya gulanya yang dibakar adalah 0,1 mol. Oksigen dalam hal ini tak terbatas, aslinya melimpah ya saat bereaksi ya. Kalau pembakarannya sempurna semua terbakar, diasumsikan semua ini sebanyak 18 gram glukosa dibakar sampai habis ya. Ya. Di sini akan terbakar sebanyak 0,1. Nah, untuk membakar ini dibutuhkan, nah ini sesuai dengan koefisien. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 6. Oksigen yang dibutuhkan adalah 0,6. 0,6 dari mana? Dari 0,1 dikali 6. Di sini juga akan menghasilkan 0,6 CO2 dan akan menghasilkan 0,6 H2O. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa gram oksigen yang telah bereaksi. Oksigen yang telah bereaksi adalah 0,6 inilah yang ditanyakan. Ya, 0,6 itu berapa gram? Rumusnya sama dengan sebelumnya. Ya, gram adalah mol kali mr. Ya, gram oksigen adalah molnya oksigen kali mr dari oksigen. Ya. Maka sama dengan molnya oksigen adalah 0,6 ya. 0,6 mr dari oksigen adalah 32 ya. Ini sudah kita cari tadi, oksigen 32 ini. Nah,
6 kali 2 12, 6 kali 3 18 ya, tambah 1 jadi 19. Ada satu angka di belakang koma, di sini juga satu angka di belakang koma. Satuannya adalah gram. Kalau mau dikasih jadi boleh, jadi oksigen yang terbakar 19,2 gram. Beres. Oke.